got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Dimas Eka Putra yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi rekrutmen. Adapun anggota kelompok saya adalah Zulkarnain, Risma, Absa, Maksi, Arya, dan Yunita. Baik, langsung saja kita mulai dalam sesi wawancara di PT Rock Office Coffee yang berada di sekitar Pamulang, daerah Reni Jaya. Nama HRD Pak Steven Koafuk dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana metode rekrutmen? Saya mau nanya nih tentang bagaimana sih metode dari rekrutmen itu sendiri, Mas? Boleh dijelasin? Kalau untuk kita metode rekrutmen ya ada beberapa ya. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal ya. Yang faktor internal terdiri dari rencana atau suksesi atau success planning. Penawaran terbuka untuk suatu jabatan atau job posting, perbantuan pekerja atau magang, penggunaan daftar keterampilan. Nah, kalau untuk yang eksternal di lembaga pendidikannya, teman atau anggota keluarga karyawan bisa juga, lamaran terdahulu yang telah masuk atau agen tenaga kerja yang sudah tersedia. Yang kedua, apa saja kendala dalam melakukan rekrutmen? Kedua nih, Mas, di sini apa saja sih kendala dalam proses rekrutmen itu kira-kira? Banyak ya untuk kendala dalam melakukan rekrutmen. Itu ada beberapa, yaitu kebijakan tentang imbalan, biasa ya gaji. Nah, riwayat status pegawai, misalnya dia di posisi apa. Terus rencana sumber daya manusianya dan juga faktor K3-nya. Oke, baik. 3. Jika diterima, apa yang diharapkan perusahaan dari sang karyawan dalam 6 bulan? Lalu kalau untuk jika diterima di perusahaan ini, apa yang diharapkan dari karyawan dalam 6 bulan? Dalam 6 bulan ada ya beberapa tips dari kita yang itu syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu memberikan kontribusi kepada perusahaan itu yang paling pasti ya. Dan itu mampu beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan. Dan juga bisa, yang paling penting itu bisa memenuhi target perusahaan. Target perusahaan, ya. Oke, baik kalau gitu. Berarti harus memenuhi target tuh harus mampu ya, Pak ya? Ya. Dan harus mampu memberikan kontribusi yang baik untuk perusahaan. Ya. Oke, kalau gitu makasih. Yang keempat, bagaimana cara mendapatkan karyawan yang jujur dan disiplin? Gimana sih cara mendapatkan karyawan yang jujur dan disiplin? Tentunya ada yang kita harapkan untuk mendapatkan karyawan yang jujur itu adalah memperhatikan perilaku calon karyawan. Itu yang pertama. Kedua, kita pada saat kayak interview seperti ini mendengarkan baik-baik dari setiap jawaban dari karyawan. Kita tentunya bisa menarik clue ya dari sana. Dan juga menanyakan pertanyaan yang lebih mendalam terhadap karyawan tersebut. Karyawan tersebut. Ya. Oh gitu. Ya. Terima kasih. Yang kelima, apa yang membuat para karyawan betah di perusahaan atau CV? Apa yang membuat para karyawan betah di perusahaan ini? Kalau karyawan pasti mengharapkan lebih ya, tapi ada 3 faktor itu yang harus penting dan karyawan pasti mengharapkan tersebut. Itu satu, lingkungan kerja yang nyaman. Nah, kedua, penawaran kompensasi yang menarik, seperti gaji yang menarik, bonus-bonus, dan juga fasilitas dari perusahaan seperti fasilitas kesehatan. Seperti itu. Ya, kasih. Yang keenam, seberapa tinggi frekuensi pergantian dalam kurung turnover karyawan di perusahaan? Seberapa tinggi frekuensi pergantian turnover karyawan di perusahaan? Tidak terlalu tinggi, karena manajemen itu selalu realistis terhadap memenuhi kebutuhan dasar dari karyawan.
Oke, itu dong. Seperti itu. Iya. Kasih, Pak. Yang ketujuh, keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk posisi. Keterampilan apa saja yang dilakukan untuk posisi karyawan mobil diterima? Ada beberapa ya yang kita tuntut itu adalah seperti etika yang baik dari karyawan. Terus karyawan harus mampu berkomunikasi dengan baik, terus dapat berpikir secara kritis, dan yang paling penting percaya diri dan menguasai teknologi. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas. Ya. Terima kasih.